Nanti langsung Nggak usah, nanti aja. Pas aja apa dulu aja materinya dulu. Nah, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih ini ya, semangat ya belajarnya. Pembelajaran matematika les terakhir pada hari Kamis. Semoga masih tetap semangat, masih berusaha selalu untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Ya, Ustazah ingatkan kembali, kita harus punya tujuan ya dalam belajar, terutama pelajaran matematika. Karena itu yang Ustazah ampuh, pembelajaran matematika kita harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan kita belajar matematika? Ya, dengan belajar statistik. Untuk apa kita belajar statistik? Dengan mempunyai tujuan yang jelas, arahan yang jelas, itu akan membuat kita semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi jangan hanya sekedar berjalan atau mengalir ya, mengikuti jadwal, tetapi kita harus punya tujuan. Aisyah mau belajar matematika misalnya pada bab statistik, ingin nanti kalau kuliah misalnya melanjutkan bisa membuat sebuah skripsi atau tesis yang sesuai dengan keilmuan dengan metode statistik gitu ya. Jadi metode statistiknya itu benar, mengambil kesimpulannya benar, metode ilmiahnya benar. Jadi buat tujuan-tujuan kita ketika kita mau belajar. Kita mau tahfiz, apa tujuan kita tahfiz? Nah, banyak ya, bermacam-macam. Ada yang ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu ya. Masing-masing berbeda. Pribadinya pasti berbeda tujuannya. Yang pasti tujuannya jelas dan tujuan itu mengarah kepada kebaikan. Oke, kita lanjutkan dengan lafaz basmalah pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit Ustazah tampilkan ya. Ini Ustazah acak aja ambilnya. Nampak ini nak? Nampak. Oke. Ini yang kemarin diagram lingkaran, kita mau mencari jumlah siswa. Ya, jumlah siswa dengan diagram lingkaran yang berbentuk persen. Jadi kalau satu lingkaran 100%, ini sudah ada. SD 50 per 100 kali 180 karena jumlah siswanya 90 orang. SMP 28 per 100 kali 180 50 orang. Ini digenapkan ya, digedapkan karena hasilnya koma. Begitu juga SMA 31 orang, SMK 9 orang. Jadi kalau 90 tambah 50 140, 140 tambah 31 171 tambah 9 180, pas dia. Jadi seperti itu ya jumlah siswanya. Jadi semua rata-rata mengumpulkan dan rata-rata juga semuanya benar. Oke ya, jadi tugas 1 selesai. Kita lanjut sekarang materinya. Materinya masih yang kemarin, bab statistik. Tunggu ya. Mana ini kok nggak nampak materinya? Oke lah ya. Nah, ini nampak nak? Nampak. Oke, lanjut. Kemarin sampai tabel distribusi frekuensi. Ya, ini ya. Oke, ini tabel distribusi ada 2. Data tunggal sangat gampang. Data berkelompok, ini data berkelompok kita harus cari nilai tengah. Nilai tengah bagaimana mencarinya? Ayo sama-sama kita ingat. Batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Oke. Kemarin sudah kita pelajari bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi berkelompok.
Saja mau menjelaskan ini agar kita nanti gampang membuat diagramnya atau menggambarnya. Ada kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, ada panjang kelas, ada titik tengah kelas. Oke, Ustazah tanya ya. Siap-siap saja menjawab, semuanya boleh menjawab ya. Di sini tabel ini ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Ini kelas atau tempat pemakaman? 6, iya bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelas kan? Ini dia kelas. Kalau kelas sudah tahu lah ya, kelas 10 A, 10B gitu ya, kelas, bagian-bagiannya. Jadi kalau dilihat dari tabel ini ya ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oke. Setelah kelas itu ada batas kelas. Batas kelas, nilai ujung bawah suatu kelas disebut batas ya. Batas kelas dan nilai ujung atas kelas disebut batas atas kelas. Oke, batas kelas. Untuk kelas 1, batas kelas bawahnya berapa? Iya, untuk kelas 2, batas atas kelasnya berapa? Untuk kelas kedua, batas atasnya berapa? 90 ya. Ini kan kelas kedua, batas atasnya 90, batas bawahnya 81, gitu aja. Yang ini batas bawah, ini semua batas atas. Selesai untuk kelas dan batas kelas. Tepi kelas. Untuk kelas ketiga, tepi kelas bawah berapa? Tepi kelas bawah berapa? Ingat, tepi bawah ya, tepi bawah kelas itu batas bawah kurang 0,5. Kalau tepi atas, batas atas tambah 0,5. Ini sudah ketentuan. Oke, kita lihat dari sini. Ustazah tanya kelas ketiga. Kelas ketiga, batas bawahnya tepi bawahnya berapa? Kelas ketiga 90,5. Bagus. Batas atasnya berapa? Iya, 100,5. Ustazah sebenarnya ini gampang, cuma Ustazah mau tahu nyambung enggak gitu, konsen enggak, konsentrasi enggak, fokus enggak. Oke, kelas, batas kelas, tepi kelas sudah dapat. Panjang kelas. Mencari panjang kelas, tepi atas, ini maksudnya tepi atas ini ya. Tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas dikurang tepi bawah, itulah panjang kelas. Jadi panjang kelas disebut juga lebar kelas atau interval kelas. Jadi panjang kelas, lebar kelas, interval kelas sama itu semua. Panjang kelas, lebar kelas, interval kelas sama. Jadi Ustazah tanya, kelas keempat berapa interval kelasnya? Kelas keempat berapa interval kelasnya? Dari mana? Dari mana? 110 kurang 100 1 ya. Betul itu Aisyah 9. 80 kurang 71 berapa Aisyah? Iya, jadi semua pada tabel ini panjang kelasnya atau lebar kelasnya atau interval kelasnya 9. Itu ya. Jadi udah tahu ya. Panjang kelas. Kalau titik tengah kelas sudah tadi ya. Titik tengah kelas nggak usah lah, udah tahu. Setengah batas bawah ditambah batas atas. Kalau dari sini berapa apanya? Titik tengahnya udah ada masing-masing ya, udah dibuatnya nih. 75,5 kelas 1, kelas 2 sampai kelas ke-6. Oke, selesai. Ada yang mau bertanya dari bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Ya.
panjang kelas oh iya, oke. Tepi ya, di sini kata bahasanya tepi. Berarti kita ambil tepi atas. Kalau tepi atas ini 80,5 dikurang 70,5 berapa coba? 10. Berarti panjang kelasnya 10 ya. Panjang kelasnya 10. Jadi tepi atas dikurang tepi bawah ya. Bukan batas atas kurang batas bawah. Jadi kita harus teliti ya. Ya, ini dia. Tepi atas kurang tepi bawah. Jadi kalau tepi atas kurang tepi bawah 10, berarti panjang kelasnya pada tabel tersebut 10, bukan 9 ya. Kalau 9 salah. Karena mengikuti keterangan dari tepi atas kurang tepi bawah. Bisa? Jangan terkecoh lagi ya. Kita sudah terkecoh. Ya bagus ya Sophie ya. Oke, sekarang menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana menyusunnya? Yang pertama, buatlah statistik jajaran dari data mentah, kemudian tentukan nilai rentang. Jajaran atau rentang itu seperti kita merentangkan tangan gitu ya, merentangkan tangan, maka ada ujung dan ujung atas dan ujung bawah gitu ya, atau ujung kanan ke ujung kiri. Maka panjang rentang itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Ya, buat. Ini namanya rentang. Jadi nanti mau menyusun, tentukan dulu rentangnya. Data tertinggi dikurang data terendah. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Ini ada namanya kaidah empiris ini ya, seorang penemu atau peneliti, dia membuat banyak kelas itu dengan rumus 1 tambah 3,3 log n. Log ini logaritma. Kalau ada kalkulator di dekatnya, tengok ada enggak komponen log di situ? Yang punya kalkulator, ada enggak komponen log di kalkulatornya? Ada. Jadi kalau mau cari nanti 3,3 log n. N-nya nanti jumlahnya ya, jumlah datanya. Misalnya kalau nilai matematika ada 36 siswa, berarti n-nya 36. Kalau ada 40 siswa, 40 n-nya. Kadang berbeda kalkulator juga berbeda. Misalnya apakah log duluan atau angka duluan, itu perlu dites ya, perlu dicek. Tapi ini rumusnya 1 tambah 3,3 log n. K banyak kelas, n ukuran data. Jadi banyak datanya berapa, itulah n-nya. Langkah ketiga, tentukan panjang atau interval kelas. Panjang kelas atau interval kelas. Boleh juga kita gunakan rumus rentang per banyak kelas. Rentang per banyak kelas. Jadi rentangnya berapa? Misalnya 40. Banyak kelasnya misalnya tadi banyak kelas dari sini, dari log ini kita cari 5. Berarti 40 bagi 5, misalnya 8. Gitu ya. Jadi ikuti ya langkah ini, membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Rentang, banyak kelas, panjang kelas. Baru langkah keempat, dengan menggunakan nilai panjang kelas yang diperoleh pada langkah 3, tetapkan kelas-kelasnya. Kayak tadi kan 71 ke 90 itu kelas-kelasnya. Langkah kelima, tentukan frekuensi setiap kelasnya dengan menggunakan sistem turus ya, garis-garis itu 4, 5, miring, 4, 5, miring gitu ya. Baru tentukan frekuensinya. Langsung saja pada contoh. Kita mau buat ini ya, tabel distribusi data berkelompok. Suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran. Ketelitian sampai dengan milimeter sebagai berikut. Ini data, ada berapa data kita ini kalau kita hitung? Ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 4, ada 40. Berarti 40 itu nilai apa nak? N ya, banyak datanya atau ukuran datanya 40.
Buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data tersebut. Kita buat. Langkah pertama, ini datanya acak, tidak berurut ya. Ini 157, di sini 128, sini 149, ini 125, enggak berurut ini. Maka langkah terbaik yang pertama, kita urutkan dari data terendah sampai data tertinggi. Itu yang pertama. Jadi ini udah diurutkannya, baru kita cari rentang. Data tertingginya sekian, data terendahnya sekian. Kita kurangkan 57. Dah, dapat rentangnya. Langkah kedua, seperti yang tadi pakai rumus 1 tambah 3,3 log 40. Nah, jadi ini 3,3 kali log 40 kemudian ditambah 1 itu sama dengan 6,286. Coba yang punya kalkulator dites dulu, coba. Satu orang coba, bener nggak ini? Bener nggak? Coba satu orang. Bener, oke, bagus. Jadi banyak kelasnya kita bulatkan ke atas saja nak. Kalau kita bulatkan ke bawah ini kan 6. Jadi kita ambil kesepakatan saja, kita bulatkannya ke atas langsung jadi 7 karena 6 sekian. Kalau mengikuti aturan pembulatan ini sebenarnya 6, cuma dia mau bulatkan ke atas, ya sudah 7 kita buat ke atas ya. Oke, lanjut. Rentang sudah, banyak kelas sudah. Sekarang langkah ketiga, panjang kelas. Tadi rumusnya rentang kali banyak kelas, rentangnya 57. Ini 57. Ini ya, 57 tadi rentangnya dibagi sama 7. Dari mana 7? K-nya banyak kelasnya. Banyak kelasnya ini tadi kan, banyak kelasnya 7 kan? Kita bulatkan ke atas. Jadi 57 bagi 7 kira-kira. Kalau ada sama dengan kayak gini kira-kira. Nanti mana tahu ada yang tanya, ini apa ini maksudnya? Enggak tahu. Jadi gurunya ini yang salah kalau nggak tahu. 8,1428 kita bulatkan juga ke atas biar lebih gampang. 9 mm, 9 mm. Oke, dari langkah 1 sampai langkah 3 ada yang bertanya, silakan. Tasya, ada yang mau ditanya? Iya, sebenarnya tidak sih. Membulatkan itu sebenarnya harus mengikuti aturan pembulatan. Tapi karena memang di PPTU saja itu dia buat ke atas, ya sudah kita ikuti saja kemauannya ya ke atas. Tapi nggak harus. Tapi kalau saja sarankan kita ikuti aja contohnya. Jadi kita bulatkan aja nanti ke atas, ya. Kita bulatkan ke atas, biar lebih enak. Jadi enggak yang satu nanti takutnya si Ardea dia bulatkan ke atas, nanti misalnya ada soal si Yasmin bulatkan ke bawah, kan jadi akhirnya hasilnya berbeda gitu ya. Jadi sepakat aja kita ke atas saja kalau ada soal. Oke, ada lagi? Nggak ada ya, lanjut langkah berikutnya. Langkah keempat, tentukan kelas-kelas dan titik-titik tengah kelas. Bagaimana menentukannya? Kita menentukan kelas dan titik tengah. Kalau titik tengah gampang tadi ya, udah ada rumusnya ini. Ini semua didapat dari batas bawah tambah batas atas bagi 2, dapatlah sekian sampai sekian. Kelas pertama, menentukan kelasnya ini mungkin kita yang agak bingung. Yang pertama, langkah menentukan kelas pertama. Tadi kan kelasnya ada 7 ya, dari yang log tadi. Loh, kok ini dari log ini kita dapat 7, berarti banyak kelasnya 7. Makanya dibuatnya kelas pertama sampai kelas ke-7. Baru tadi susunan datanya kan yang paling kecil 119. Maka itu jadi acuan kita
untuk membuat kelas pertamanya dimulai dari 119. Jadi jangan bingung ya, dari mana 119, dari data terkecil. Kemudian tadi kan kelasnya ada 7 ya. Ada 7. Panjang kelasnya tadi 9 ya di langkah ketiga. Panjang kelasnya 9. Maka hitung dari 119 sampai berapa dia dapat 9? 119, 120, 21, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Berarti 119 sampai 9 panjang kelasnya, maka dia jatuh di batas atasnya 127. Jadi angka batas bawah dengan angka batas atas itu ikut nak dihitung. Jangan nanti hitungnya dari 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Jadi 10 dia panjang kelasnya kalau dimulai dari 120. Ya, jangan. Tapi ambil data terendah, kemudian hitung 9. Karena panjang kelasnya 9. Dapatlah batas atasnya 127 untuk kelas pertama. Begitu seterusnya. Kalau sudah dapat batas atas kelas pertama 127, untuk kelas kedua jangan ulangi lagi 127. Tambahkan 1, jadi 128. 128 hitung lagi ke 9. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. Pas 9 itu jadi jatuhnya ke 136. Oke, begitu seterusnya. Kalau titik tengah sudah. Oke, ada yang bertanya untuk langkah keempat? Silahkan. Langkah keempat, ada yang bertanya? Dea, kemana Dea? Jihan, Yasmin, nggak ada yang bertanya nak? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Jawab dulu. Ada yang bertanya? Jawab dulu satu orang. Enggak. Oke, kalau enggak kita lanjut. Langkah kelima. Langkah kelima sudah gampang. Kita buat hasil pengukuran tadi, kelas-kelasnya sesuai dengan yang sudah kita buat di langkah keempat. Ini dia, kita buatlah dalam tabel distribusi data berkelompok. Ini dia. Titik tengahnya kita dapat juga dari sini. Kita masukkan ke kolom titik tengah, baru turusnya, baru frekuensinya. Turus ini ya udah kita hitung. Kita tadi sudah 119 sampai 127. 119 sampai 127. Kita hitung. 1 2 3. Berarti ada 3 ya. Yang angkanya itu 119 sampai 127. 1 2 3, 119, 125, 126. Berarti dibuatnya di sini turusnya 3, frekuensinya 3. Baru 128 sampai 136. 128 sampai 136. 1 2 3 4 5 6. 6. Cocok enggak? Oke, 6 pas. Gitu ya. Bisa ya, langsung 173 sampai 181 saja ambil. 173 sampai 181. 173 ini dia. 1 2, ada 2. Coba kita cek. Benar ya? 2. Jadi untuk ini kan nilai maksimumnya itu kan 176. 176. Bukan berarti nanti di sini harus jatuh pada 176. Tidak. Tetap mengikuti tadi panjang kelas. Ya, panjang kelasnya berapa? 9. Hitunglah 173 9 ke 9 itu jatuh pada 181. Cuma untuk awalnya ambil batas nilai terendahnya. Oke ya, sudah. Jadi ini kalau dihitung
Ini harus 40. 3 tambah 6 9, 19 tambah 11 30, 30 tambah 5 35, 38 pas 40. Jadi tidak mungkin dia melebihi dari data yang sudah ditanyakan, ya. Pas dia 40 N-nya. Oke, selesai. Tabel distribusi data berkelompok. Sekarang yang kelima, menggambar histogram dan OGIP namanya. Inilah yang tidak kita dapat di SMP. Di SMP kita belum sampai sini ya. Maka kita pakai histogram dan poligon frekuensi. Inilah gambarnya. Gambarnya yang dinamakan histogram dan poligon. Cara menggambarnya masih sama dengan gambar-gambar yang lain seperti diagram batang, diagram garis. Jadi kalau kita cek, kita teliti, histogram dan poligon itu adalah gabungan antara diagram batang dengan diagram garis. Nah, jadi kalau yang batang-batang ini namanya histogram. Tapi kalau yang garis ini namanya poligon. Jadi gabungan antara batang dan batang dan garis itu disebut histogram dan poligon. Jadi ini nanti bagaimana cara menggambarnya juga kita pelajari ya. Baru nanti Ustazah suruh buat gambarnya. Baru nanti untuk menghitungnya kita di sini nanti belajar ukuran pemusatan data. Oke ya. Waktunya sudah habis. Ini ya, ada OGIP positif, OGIP negatif. Tolong dibaca-baca dulu ya, biar nanti kita tinggal diskusi saja untuk histogram dan OGIP. Nanti Ustazah kasih soal satu untuk membuat tabel distribusi data berkelompok. Ya, di grup saja Ustazah bagikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.